Mungkin di Facebook atau di sosmed lainnya Mas Idola. Wah, biasa ya. Mas Adit juga sering dibilang Mas Idola gitu juga. Saya? Iya. Enggak. Oh, pedas atau manis? Pedas. Asin atau asam? Asam. Ora nek iki rata kan nek iki. Nek iki rata lupa nek sing iki. Woi kali. Ono teater iki. Woi kali kerungu kuwi tak wis kene-kene. Perawan atau janda? Perawan. Nek iki tak lupa ora apa-apa. Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit X Guero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Guero channel. Dan tentunya kali ini kita akan kembali di konten sharingkan, tempat akan sekalian untuk sharing tentang berbagai macam mungkin sesuatu yang akan kita angkat hari ini. Dan dari kemarin-kemarin saya sudah sering mengupload tentang seni yang ada di Purworejo. Nah kali ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman semua untuk membahas lagi tentang seni yang ada di Purworejo bersama salah satu seniman muda yang berasal dari Purworejo juga. Dan tentunya saya sudah bersama dia, namun kira-kira siapa? Udah ada pasti ya di judulnya udah ada, tapi buat basa-basi aja. Nah, jadi sebelum kita masuk ke konten sharingan pada kesempatan hari ini, ada baiknya ya buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru saja tahu ada channel ini, subscribe terlebih dahulu di sini ya. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan juga pemberitahuan terbaru apabila ada video ataupun uploadan terbaru dari Adit X Guero channel. Saat ini saya sudah berada di sebuah desa yang sangat sejuk ya, di Ngombol tepatnya. Jadi saya perkenalkan, dan mungkin juga sudah banyak sekali yang kenal. Di samping saya sudah ada Asep The Kids. Wah, luar biasa. Tos dulu ya, karena sedang masa pandemi, tosnya harus seperti itu. Kita harus sambil jaga jarak ya. Jadi sama mematuhi pemerintah ya Mas ya. Ya, mematuhi pemerintah. Contohnya juga kita sudah mematuhi pemerintah untuk tidak pentas dulu. Iya. Itu. Jadi dipending dulu. Oke, silakan mungkin perkenalan dulu. Ya, dulur saya Asep The Kids selaku dari seniman Purworejo. Luar biasa. Tentunya teman-teman yang sudah sering nonton Jadilan, Jaranan atau apapun, Dulalak juga sering ya? Iya juga ya, Dulalak juga sering. Terus pastinya sudah tidak asing lagi dengan, kalau kita nyebutnya atau mungkin di Facebook atau di sosmed lainnya, Mas Idola. Wah, biasa. Mas Idola. Ya sekedar itu Mas, apa mengagumi saja ya. Kalau memiliki pengen nggak? Aduh. Itu tergantung sikon ya. Iya, sikon. Kalau nggak, kalau mau ya nggak apa-apa. Ya, Mas Adit juga sering dibilang Mas Idola gitu juga. Saya? Iya. Enggak, Om. Oh. Om Idola ya. Bukan Mas, tapi Om lagi ya. Udah Om juga soalnya saya. Jadi Mas, kok Mas ya? Umurnya berapa toh? Oh, lahiran 99 saya. Lahiran 99, astaga. Mau 21 D aja itu. Ya Dek, mungkin nggak tahu kalau sebenarnya ini itu adik saya dah. Nggak tahu, mungkin pada nggak tahu, nggak percaya juga, banyak yang nggak percaya. Mas Asep tuh adik Mas Adit tuh. Yo, nek ra percaya tak kalau dewe ya. Sering ya? Sering banget. Iya. Habis pentas itu Mas Adit habis pentas, terus Mas Adit mulang pramuka gitu. Yuk ada yang japri, Mas Asep adiknya Mas Adit ya. Nggak percaya, sampai itu foto postingan gitu. Ini kalau nggak percaya gitu ya. Oh iya percaya, iya. Ya. Katanya Mas Adit serem katanya. Ya, itu hanya tuntutan profesi. Iya. Kalau adik saya memang yang ini memang kelihatan ganteng. Enggak. Cuma HP kamera aja. Enggak, sebenarnya ganteng. Tapi ngomong-ngomong Dek, aku manggilnya Dek aja ya, kalau biasanya ya. Iya. Oke, saya udah manggilnya Dek aja. Dek Asep, keseharian apa ngapain aja nih? Kan di masa pandemi ini biasanya kalau seminggu bisa wah
jobnya kemana-mana, Iya. pentas di mana-mana. Kalau di masa pandemi sekarang itu kegiatannya ngapain aja di rumah? Ya, yang pertama itu kalau ada pandemi kayak gini ya Mas Adit ya, itu ya cuma bantuin bapak mama di sawah. Wih, luar biasa. Iya. Ya. Ini ternyata di sawah ya. Oke, luar biasa. Terus Yang kedua ya itu mau bikin konten lah ini. oh, bikin konten, Iya. punya konten. Alhamdulillah Punya. punya, iya. Tolong Jangan lupa ya di subscribe, like dan komen dan share channel Asep The Kid. nanti saya taruh di bawah sini ya. Channelnya. Sekalian promosi. Kalian ini. promosi dan saya yakin yakinnya subscriber saya besok akan segera diselip disusul oleh Amin. saya sendiri karena sekarang baru aja masuk 1000 ya, Alhamdulillah. tinggal 1000. nyari 4000 jam tayang jam ya. tayang. Luar biasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, share dan like ya video atau konten-konten yang ada di Asep The Kids. Oke, terus selain itu, selain bikin video, bantuin orang tua atau mungkin ada kesibukan lainnya? Anu Mas, kalau bapak itu kan suka itu loh membuat jarang kepang lah. Oh, buat jarang Iya, kepang. kalau bahasa Indonesia kuda lumping. Udah lumping. Iya. Ya sedikit-sedikit belajar Mas. Sedikit. Oh, Iya. berarti bisa bikin. Ya sedikit-sedikit lah. Bahannya dari Bambu, ya dari bambu. Dari bambu. Terus kemarin kayaknya sempet bikin topeng juga nggak? Iya, betopeng. Bikin topeng apa? Ganongan Mas. Ganongan itu oh yang Iya. gitu ya. Yang itu ya yang apa yang kalau nari lincah Iya, terus ya. iya, iya. Penari ganong juga. Ah, belajaran Mas kalau Belajaran. sekarang. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau misalkan suruh milih bisa nabuh. Alhamdulillah Bisa nabuh. dari kecil Mas bisa. Dari kecil ya, saya tahu. Cuman pura-pura aja saya pura-pura tanya. Saya tahu dia itu dari kecil itu bisa apa aja saya tahu. Tapi teman-teman yang nonton kan belum tahu. Jadi Iya. saya korek pura-pura nggak tahu. Jadi bisa gamel, bisa. Alhamdulillah bisa. Bisa. Alat musik atau kita gamelan dulu lah. Yang kita konteksnya gamelan. Gamelan favorit yang sering dimainkan apa? Kendang Mas. Kendang. Paling Iya. suka kendang. Iya, paling suka itu kendang. Kenapa nih pilih kendang? Enjoy aja Mas, enak gitu. Ya ada bonusnya juga. Ada bonusnya, ada baiknya juga. Bonusnya selain duit Ya lebih Mas Adit tahu diri sendiri lah. lebih Iya. populer karena Iya, apa? Karena populer. kalau seorang pengendang itu bisa dibilang dirijennya. Iya. Kalau menurut saya ya, kalau saya kacamata umum, kacamata awam, pengendang itu adalah dirijen sebuah instrumen gamelan kalau Iya, menurut saya. benar, Ya. Mas. Dan juga seorang bisa dibilang nyawanya Iya, sebuah nyawanya pertunjukan sah. itu ada di Kendangnya itu. seperti tarian apapun itu. Tarian kalau misalkan model kalau di kita kan kayak Klasik gitu, ya. kreasi baru itu juga kan Iya. kalau nggak tahu urutannya kayak gimana kudune ya kayaknya Iya. kudune desa atau gimana kan nggak tahu kan. Iya. Udah beda lagi. Jadi tapi menurut saya sulit loh kendang itu. Dulu nggak sulit belajarnya. Ya kalau dulu lucu Mas ceritanya Mas. Nah, ini Iya. ceritain. Iya ini maaf jujur jadi curhat ini. Nggak apa-apa, ungkapin aja. Dari dulu kan mama ndulala gitu. Oh, mama ndulala. Iya, mama ndulala. Terus itu ada pengendang cuma ikut-ikutan gini Mas, kecil Mas. Umur Dulu berapa itu? Itu masih ya mungkin kelas 1 SD lah. Satu SD. Iya. Terus pakai itu Mas. Black Kongguan itu Mas. Lekong gua. Iya. Nah, di tabu-tabu gitu ya. Gini terus Mas. Berjalannya waktu kelas 6 SD Mas. Dibeliin kendang sama bapak dan belajar. Nah, Dan di belajar. situ Di situ iya. baru mulai itu ya, belajar. kendang. Iya. Terus berani pentas mainin kendang di pementasan. Ya kelas 6 itu Kelas Mas. enam itu Ya nekat Mas. berarti cepet ya? Iya. Itu dulu pertama kali main kendang waktu pentas di mana? Waktu sama siapa? Oh, itu
di Geparang sendiri di grup kita, Mas. Grup kita ya? Iya. Mungkin nggak tahu kalau Iya, kita iya. juga punya grupnya di Bangun Turunggoso itu Iya, ya. Bangun Turunggoso benar. Geparang. Itu pentasnya di Geparang juga. Geparang juga. Dan itu salah satu tonggak sejarah di mana Asep The Kids memainkan kendang yang pertama, instrumen pertamanya dia berani pentas dan sukses. Alhamdulillah. Sukses. Jadi bantu Bapak Guru, ada Bapak Guru. Siapa itu? Mas Paijo. Mas Maestro itu. Mas Mas Paijo itu ya kakak kita juga ya. Iya, kakak. Kakak kita juga ya Mas Paijo. Dan selain kendang, kalau bisa dibilang top 3-nya di Asep, kendang kan nomor 1. Iya. Nomor benar. 2 apa? Kalau saya angklung, Mas. Angklung. Iya. Bisa angklung. Alhamdulillah sedikit-sedikit Pelok bisa. atau Ya, angklung apa? selendro, Mas. Selendro ya? Selendro luwe. Gampang lah dipelajari itu selendro. Selendro. Kalau yang susah Pelok, Mas. pelok ya. Iya, notnya banyak. Notnya banyak. Tapi kalau angklung yang kayak yang di Jogja itu bisa nggak? Oh, calung itu. Calung itu Susah, Mas. Oke, berarti calung nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Tapi pengen belajar nggak kira-kira? Ya, pingin belajar. Asik kayaknya Asik itu. ya. Oke, berarti 1 kendang, 2 Angklung. 3. Kalau di punya grup kita itu namanya bende, Mas. Bende. Iya, bende ya. Itu yang kayak gimana? Yang Jelaskan. kecil-kecil itu, yang kecil itu ya. Kayak di es dong itu. Iya, biasa gitu. Tung gitu. Asik ya, gitu, Mas. Asik itu. Berarti 3 instrumen itu, instrumen gamelan itu dari. Kalau selain gamelan, kalau alat musik lain yang bisa apa? Yang kira-kira yang lebih umum, yang sering kita temui kita. Ya, gitar ya sedikit-sedikit bisa. Terus drum juga bisa. Itu khusus buat Mas Adit kalau itu. Enggak, drum. loh, tapi kan bisa, kan bisa. Kita nggak ngomongin jago ya. Iya. Bisa tapi. Ya sedikit-sedikit lah. Bisa ya, bisa. Jadi sebenarnya di Asep ini kalau saya lihat dari zaman kecil dulu ya. Dari zaman kecil itu udah sekeluarga itu seniman semua. Ya, kita semua seniman semua. Terus juga kenapa bisa sampai saat ini kalau saya melihat dari kacamata saya, di Asep itu karena faktor keluarga ya, mau nggak mau jadi pasti akan ketemu dengan hal-hal yang berbau dengan seni. Iya. Dan mau tidak mau juga pasti akan tertarik karena semuanya itu dari bapak bisa nabuh, Iya. mama joget, Iya, joget. terus saudara-saudaranya semua dari adik kakak semuanya joget semua. Tinggal apa namanya besok nunggu keponaan. Nah terus apa namanya, kira-kira kalau tadi kan instrumen musik ya. Iya. Kalau tari yang saat ini sedang disukai apa nih? Yang coro-corone di Asep itu feel-nya itu lagi dapat-dapatnya. Oh, iya. Saat ini kira-kira tari apa? Ya ini telur-telur. Nah. Kalau ada di dalam feel saya itu udah 3 tahun ini, Mas. Ya. Alhamdulillah 3 tahun ini Tahun? Asep bisa dikenal dulur-dulur Purworejo, seni Purworejo itu yang feel saya pelajari itu tari Bambangan Cakil, Mas. Bambangan Cakil. Iya. Saat ini berarti senangnya itu ya? Iya. Senangnya ini. Tapi tidak melupakan sama tari yang lama. Enggak. Kalau ngomongin tari yang lama, kira-kira tari pertama yang di Asep pelajari itu tari apa? Dulu, Mas, jawabannya Mbah Coko sama Mbah Uti itu iya. Saya paling jago itu onclong, Mas. Onclong ya. Iya. Dan Sama saya tahu, Dina. saya sama Dina ya. di mana-mana pasti ada saya Pasti, dan itu narinya pasti setelah jejer. Iya, Setelah pasti. kupeng, terus pasti 2 anak kecil itu Iya. pasti akan main. Ya, jadi di bayangin Asep masih itu ya. 5 SD itu Mas Adit ya. Masih oh ya. 5 SD. Kecil banget. Duduk itu dulu masih tak pangku Iya. kamu itu. Kamu masih tak pangku, masih pakai seragam sing warnanya hijau itu loh. Hijau. Warna hijau, dan sekarang udah ganti. Dan apa namanya, dan sekarang udah gede, nggak terasa udah gede-gede ya. Dulu Iya. masih sering tak gendong-gendong. sering tak pangku. Wong mendem wedi, Mas. Ini waduh, san ternyata udah gede dan luar biasa. Kalau dulu jago onclong juga. Iya, jagoan. Terus onclong itu ceritanya itu ya balapan jaran. Balapan jaran itu. Kalau Bambangan Cakil itu kiprah Cakil itu Iya, ya. Kiprah Cakil kalau Itu saya. kenapa suka Bambangan Cakil? Apakah mungkin sekarang ini mungkin sedang tren, atau mungkin karena tingkat kesulitannya, atau mungkin merasa
ya cocok aja sama postur atau mungkin feel-nya itu. Iya. Kalau saya pertama memandang itu yang penting seneng mas. Ya lihat itu seneng. Terus mempelajari itu kayaknya sulit. Tapi kan itu menjadi tantangan saya gitu. Iya. Begitu menjadi tantangan, saya belajar itu 3 bulan mas. Tapi nggak setiap hari ya. Setiap mood aja ya. Itu yang membuat saya tambah semangat. Buat dulur-dulur teman-teman yang nonton itu, wah bagus gitu. Ya udah itu yang menyebabkan saya penyemangat. Kalau misalkan saya tanya, tari yang saat ini pengen di Asep kuasai tapi terkendala, kayaknya susah banget ini, belum bisa menguasai tapi pengen menguasai, kira-kira ada nggak tari apa itu? Kalau sekarang belum ada mas. Soalnya masih ada pandemi corona itu kan, tadi belum ada pementasan itu buat inspirasi toh gitu. Tapi untuk saat ini ya kan masih corona ya. Iya. Terus besok kira-kira setelah corona pengen ada rencana apa? Mungkin selain pentas atau mungkin selain apa? Ya yang jelas itu sekarang ini lagi lockdown lah mas ya. Iya. Kan udah nggak kerja lagi nih ya, ingin cari kerjaan. Iya kemarin kerja mas. Dari mana? Ya di YouTube juga di konten sebelah ya. Iya konten sebelah. Sekarang alhamdulillah konten sendiri. Jadi dulu sempat nyantrik di sana dan sekarang udah punya sendiri. Iya, sebuah lompatan yang sangat besar loh, karena dulu ikut orang, sekarang punya usaha sendiri. Dan bilang kayak gitu. Dan merasakan yang aduhai. Dan sedang merintis dan hasilnya juga kalau menurut saya ya itu bagus. Ya, positif. Jadinya positif karena kontennya lucu-lucu, pertama lucu batok. Tari lucu batok. Terus kemudian juga kreatif. Saya lihat kreatif karena ternyata ya mohon maaf loh. Iya. Meskipun tinggalnya di desa, tapi pemikirannya itu bisa sampai ke sana. Punya konten yang unik, terus kreatif itu nggak gampang loh. Iya. Ternyata dia bisa berpikir sampai ke sana. Konten-konten yang mungkin tidak terpikirkan oleh mungkin kreator-kreator yang lain. Nah, mungkin besok bisa diteruskan ya. Tetap semoga saja tetap semangat gitu. Nah, terus ngomongin apa lagi ya? Wah, ini aslinya ya akeh loh sing arep tak takon. Termasuk tentang asmara, tapi ya udahlah, cukup saya dan dia yang tahu. Cukup tentang keluarga aja yang tahu. Terus ngomong-ngomong, udah lama nggak pentas. Kira-kira ada tari yang lupa nggak? Oh ya. Lupa. Kalau yang klasik ya mas, maaf kalau yang klasik di grup kita nggak ada yang lupa. Kecuali satu yang saya belum apa bisa. Ini? Ponorogo. Karena Ponorogo paling susah itu. Karena itu durasinya lama banget. Dan memang dulu ya saya memang dulu pernah nyobain semua. Iya. Dan itu yang paling susah. Dan memang yang paling susah ya daripada sing menurut saya paling gampang kalau gerakan ya. Iya. Onclong. Itu sebenarnya paling gampang. Mungkin kalau sekarang fisiknya ya nggak kuat. Karena onclong itu harus lompat-lompat terus ya. Lompat-lompat terus. Wih, dinampuh banget begitu dia onclong. Terus satunya onclong pencak masih gampang lah. Terus kalau buat orang awam ya kalau mau belajar itu pasti belajarnya itu dulu itu gampang. Itu yang paling inti lah. Yang paling inti. Tapi kalau Ponorogo itu ngurut keki kadang kepikiran susah banget. Kalau biasanya aku dari Madepiro itu susah. Terus selain Ponorogo ada nggak? Ada. Itu yang bikin saya senang mas. Jadi dulur-dulur harus tahu. Wah, saya punya itu jongki mas. Jongki kalau di Carengmu itu apa jongki ya? Jongki itu saya paling suka itu menjadi pangeran mas. Iya, Panji Asmara Bangun mas. Ya ini pasti tahu ini. Iya, dan siapa lagi pembarong khususnya Purworejo di bagian selatan ya, Mas Adit ini. Karena siapa? Iya, udah dikenal
masyarakat. Wah, ya. Alhamdulillah. Iso-isonan. Ya, tadi kita sempat cut dulu karena ada azan zuhur ya, menghormati ya. Jadi tadi kita terakhir membahas di Barong ya, di Asep ini suka karakter Panji Asmoro Bangun. Itu tugasnya ngapain tuh? Ya kalau di dalam cerita Barong itu ya istrinya Panji Asmoro Bangun siapa Mas? Gak tahu ya cuma adegan aja sih ya, buat penari itu. Tapi ceritanya kayak gimana itu? Istrinya Panji Asmoro Bangun itu masih hamil Mas. Oh lagi hamil? Iya 7 bulan. Terus minta dicarikan singo barong, gajah singo barong dan banteng wulung itu. Iya. Kepada ajudannya ya, atau bisa dibilang seperti punokawannya, yaitu Pentul dan Bejer. Iya. Itu nyari dua itu kemudian ditarungkan. Nah, yang menarungkan itu adalah beliau ini. Iya kalau di jarang Gusti Pangeran Panji Asmoro Bangun seperti itu. Nah, terus ngomong-ngomong, kira-kira kalau kita ngomongin kesenian di Purworejo khususnya di Asep sendiri ya, kalau pentas terjauh di mana? Oh, alhamdulillah udah di Taman Mini Mas. Taman Mini Jakarta ya? Iya, Jakarta itu. Itu acara apa? Acara Duta Seni. Duta Seni? Iya. Ada jadi Duta Seni? Iya. Mewakili Purworejo ya? Iya, mewakili Purworejo. Bersama teman-teman seniman Purworejo. Itu di sana ngapain? Ya nari. Pentas Mas, nari. Di Asep nari? Iya nari. Enggak nabu ya? Enggak. Jadi nari. Terus tarinya yang dibawakan tari apa harusnya? Tadi itu cerita Mas. Cerita tadi udah cerita. Ya banyak lah penari. Narinya enggak cuma sekali? Enggak. Banyak Mas. Itu enggak ada kat-katan Mas. 3 jam itu nari ganti-gantian. Oh, itu. Jadi satu babak ganti terus di rolling babak. Iya, langsung Mas. Terus kalau yang paling berkesan kira-kira waktu pentas di mana? Terus yang bikin berkesan itu apa? Kira-kira itu yang berkesannya gimana? Pahit atau manis itu? Yang pahit dulu, yang pahit. Yang pahit itu yang nonton telur sorry maaf. Saya pernah Mas, waktu lebaran itu hampir 1 bulan itu penuh. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. 30 hari penuh. Hampir 30 hari. Dari Pak Seno ini. Dulu kok. Ya belum lama juga. Itu saya itu berangkat sama teman-teman Mas. Berhubung saya langsung job, itu saya nekat ke Cilacap pakai motor itu. Job Dolala itu Mas, di Cilacap saya. Cilacap. Iya. Padahal sebelumnya pentas dulu kan? Sebelumnya enggak? Iya, pentas dulu itu Mas. Iya. Pengejar pentas itu kan kalau pakai bis pasti macet. Iya. Makanya pakai motor Mas. Dari Purworejo ke Cilacap. Iya. Itu karena kesasar-sasar itu Mas ya. Google Mapnya bohong itu. Kesasar-sasar jadinya 11 jam Mas. Tapi lebih duluan saya dapat habisnya itu. Tim Dolala Purworejo. Ya adalah teman saya sendiri. Itu pahitnya ya? Iya. Tapi sukses acaranya. Ya udah sukses, tapi pahitnya itu badan tuh rasanya kayak patah-patah Mas. Lah gimana? Belum istirahat udah di Cilacap, pulang langsung nari lagi. Wah itu. Ini kalau rasanya di Dikawat udah ambiar ya. Dan rembukannya pertama itu maaf uang lelah. Ya itu kan jauh Mas ya. Uang lelahnya itu bikin kaget Mas. Kaget karena banyak apa gimana? Ya kalau job di sini sama dia itu sama itu. Buat bensin aja udah habis itu. Enggak gitu ya, enggak ada tambahan. Oh ini gue bensin, enggak ada ya. Itu ya. Ternyata angan-angan itu jauh ya. Iya jauh. Kalau dibilang dari pertama, oke lah kita ready aja. Tapi selain itu kan yang namanya berkenan kan ada pahitnya, terus pasti ada juga bahagianya. Nah ini apa ini yang kira-kira yang sampai saat ini masih berkesan? Ya kalau bahagia itu banyak Mas. Ya Mas, alhamdulillah dapat prestasi-prestasi itu. Wah prestasinya apa aja ini? Yang mana? Di sekolah alumni kita tercinta. Ya. Apa ini? Coba. Dulu pernah ada apa ya kontes lah Mas lah. Kontes. Apa sih? Kompetisi lomba. Kompetisi lomba ya lomba. Dan saya dulu sekolah di SMA
9 Purworejo, Mas Adit juga alumni sana. Ya, itu saya ditantang Mas, saya itu beler. Wah, kalau itu saya tahu. Kalau kamu memang anak seni, tunjukin kamu bisa nggarap tarian, kamu dapat juara. Wih, luar biasa. Ya, alhamdulillah dari dukungan Bu Nunung Suci Aceh sama Bu Guru Sri yang mana? Sumiati ya. Sri Sum ya. Terus itu alhamdulillah saya meraih juara 2. Juara 2? Iya. Tingkat Kabupaten Purworejo. Iya. Dulu masih sekolah. Nah, ngomong soal sekolah, riwayat sekolah itu dari TK sampai SMA itu, TK-nya gimana? TK-nya saya ngombol Mas. Ngombol. TK namanya? TK Srini Wonoboyo. TK Seruni Wonoboyo. Srini. Oh Srini. Iya. Seruni ini ngono kae. Srini Wonoboyo. SD-nya? SD Negeri Wonoboyo. SD Negeri Wonoboyo. SMP? SMP Negeri 30 Purworejo saya. Negeri 30 Purworejo. SMA? Iya. SMA Negeri 9 Purworejo. Luar biasa. Dan lulus semua ya? Alhamdulillah. Nggak ada yang di itu loh. Ya, hampir Mas. Hampir. Iya, sering lah. Ya, maksudnya gini, nek misalkan ya meskipun dugal kewarisan atau gimana ataupun dugal ataupun biayaan atau lain sebagainya, yang penting pendidikan itu tetap yang utama ya. Kalau bisa ya jangan DO. Iya, jangan seperti saya. Kayak gitu. Terus kira-kira kalau saya mau tanya, ini dari kemarin saya udah tanya sama teman-teman seniman yang lain. Kalau menurut Dek Asep, prospek atau seniman-seniman di Purworejo itu menurut Dek Asep itu bagus nggak sih? Ya kalau menurut Dek Asep ya gini ya Mas, kita sebagai seniman Purworejo itu harusnya saling support. Iya. Atau mungkin ada unek-unek yang sempat pengen disampaikan ke teman-teman, kira-kira saat ini, aku saat ini harusnya seni di Purworejo harusnya kayak gini nih menurut Dek Asep itu. Kalau itu udah ada wadah Mas. Udah ada wadah. Iya, tadi dari Dinas Kebudayaan Seniman itu udah ada wadah buat ngumpulin seniman-seniman di Purworejo. Iya, tapi masih mau berjalan belum lama Mas. Belum lama. Yo ngarepe corona iki Mas. Iya. Udah ada grup, namanya itu PLKP kalau nggak salah itu. PLKP. Saya juga ikut. Apa itu nak? Ke panjangan dari? Lupa Mas. Wah, itu bergerak dalam seniman Purworejo ya, yang ada ya wadahnya penari, ya pengurus, ya ada acara kepang gitu, kerawitan. Mencakup gitu. Semuanya, nggak cuma tari, nggak mencakup semuanya. Berarti dari teman-teman yang tarik suara itu juga ada. Ada. Nyanyi gitu. Nyanyi ada. Yang tari jelas ada, di gamelan juga ada, karawitan dan yang ini ada. Kalau menurut Asep tadi, kira-kira itu nggak sih bibit di Purworejo itu unggul nggak sih? Ya alhamdulillah unggul Mas. Ternyata harusnya unggul ya? Harusnya unggul, tapi sekarang di Purworejo itu banyak gengsi, udah gede gitu. Oh musuh aku joget gitu. Iya Mas. Ya, berarti udah star syndrome. Iya Mas. Star syndrome, terus nggak kuat godaan star syndrome, terus ya kayak tadi lah. Ya, nanti kan ada banyak macam-macam. Misalkan Mas Adit, Dit, kue ngopo? Saya kan jarang kemana gede bagi apa gitu. Banyak yang orang kayak gitu. Belum tahu asiknya berseniman itu kayak apa. Masih itu ya, masih ada orang yang menganggap berkesenian itu cuma dipandang sebelah mata. Iya. Ya kayak tadi apa namanya? Ya meskipun mungkin ya kacamata saya, kalau misalkan yang profesional ya nggak tahu lagi. Tapi ada yang mengatakan bahwa untuk berkesenian itu kita boleh berkesenian, tapi ada yang menganggap berkesenian itu tidak bisa untuk menjadi pegangan hidup. Iya, nggak bisa. Jadi kowe nek misalkan rawon tanggapan yo orang urip. Iya. Kan ada yang bilang gitu kan. Tapi kan kita juga, mereka memandang kita cuman mungkin sebatas sebagai seorang penari atau sebagai seorang penabuh, tapi kan mereka nggak tahu kita kadang nyambi sebagai apa, itu kan ada. Jadi kan tidak pure gitu loh. Kalau saya pribadi nggak
kalau saya pribadi ya, saya nggak menganggap kalau waktu lagi pentas itu menganggap itu sebuah job, ya saya menganggap itu job. Tapi saya untuk di hati saya itu saya menyalurkan hobi. Kalau saya, karena hobi saya itu berseni itu sudah kayak passion. Passion itu kalau kita lakukan dengan senang hati, pasti hasilnya itu juga jadi berkah. Jadi berkah buat kita, meskipun ya kadang contoh ya, kalau saya perform sulap itu dapat bayaran berapa lembar lah. Kalau saya pentas di Jadilan itu ya tahu sendiri lah, mungkin paling akeh selembar atau berapa kayak gitu. Nah, tapi kan taste atau rasanya itu beda, kepuasannya itu beda. Mungkin Bali jarang kemang babak punya itu sering. Dan mungkin kalau misalkan kita dapat duit itu gue pijet kadang kurang. Gue tuku deterjen ya. Tapi urung mijet ke barang kan, wah, dan tombok urung gue tuku bensin dan lain sebagainya. Tapi karena kita melakukan dengan senang hati, seperti saya cerita tadi di Purworejo terus ke Cilacap, di Rewang nyasar jebol duitnya ya podo wae, tapi kan ada kepuasan tersendiri. Jadi ya harusnya kita bisa berkesenian dengan senang hati. Dan silakan Anda misalkan kena star syndrome, itu hal-hal yang wajar, tapi kita juga harus bisa menempatkan diri kita. Jangan sampai kita udah punya nama terus kemudian juga kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan nama yang kita sanding. Contoh di Asep sudah terkenal sebagai penari yang saat ini naik daun dengan bambangan cakilnya. Nah, tapi jangan sampai waktu ditanggap wah teko sak geleme dhewe. Jangan terus itu. Misalkan udah suruh main sing liyane sik balah aku Madang apa ngopi gitu kan. Kita kan harusnya udah tanggung jawab, Mas. Kita harus sendiri, profesional ya. Kalau misalkan nama kita udah tinggi, udah kena star syndrome yang berat banget, ya memang nama kita tinggi, tapi habis itu ya mungkin nggak bertahan lama. Bisa jadi cuman cuman bertahan berapa saat, habis itu udah kita dapat track record karena namanya wah kayak jebol ngomongnya kok yang ini dari mulut ke mulut kan. Mas, kayak gitu. Kayak gitu kan ya jadi itulah, jadi jelek lah tentang seni di Purworejo. Tadi bilangnya bibit-bibitnya banyak ya. Iya, banyak sekali. Terus kalau misalkan kita ngomongin di dunia jadilan sendiri ya, kira-kira yang disuka di Asep itu klasik atau yang baru-baru ini? Nah, gini Mas, itu kalau sebagai seniman ya Mas, saya sendiri ya maaf, dan itu nguri-nguri kebudayaan. Dari awal itu saya belajar dari cara ini netes itu Mas ya, itu mak piuk gitu di Bangun Trongos itu. Bangun Trongos itu gimana? Dijelasin. Di Mas, Purworejo, Purwodadi, Ngeparang. Pimpinan Bapak Coko. Jadi di Ngeparang itu ada dua grup. Ada Bangun Trongos itu, ada Bangkit Turangga Muda. Kita berdua di keluarga Bangun Trongos itu. Jadi terus gimana? Kan di Mas di netes di Bangun Trongos itu. Netes di sana. Terus jadi kita itu sebagai seniman ya Mas, jangan sampai sudah mengenal modern dan kita malu untuk mengaryakan atau berseniman ke yang klasik. Jadi ojo nih, wah aku sinau modern aku lah mau lah joget klasik. Jangan sampai seperti itu ya. Tanpa adanya kamu berjoget klasik kamu nggak bisa sampai sekarang ini gitu loh Mas. Buat seniman di Purworejo jangan sampai berpikiran seperti itulah ya. Jadi kalau bisa semua seni itu harus kita cintai juga. Kita mungkin pelajari, kalau kita misalkan cintai. Kita tidak bisa ya kita harus bisa menghormati dan juga menikmati dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kalau ditanya sekarang, kalau misalkan sekarang kan lagi seneng Bambang Cakil tadi, kalau disuruh ngoncolong lagi mau nggak? Saking maunya Mas, maunya. Cuma satu yang nggak kuat. Apa? Kalau misalkan badan fit nih loh, satu hari onlong 2 kali saya oke. Tapi kalau nggak fit 1 kali bisa kempolnya tuh Mas. Aduh, harus itu bisa nggak karu-karuan itu. Harus sering ikut saya naik gunung ini biasanya.
tapi masih bisa ya, Alhamdulillah. nari klasik gitu masih bisa. Dan ngomongin soal jadilan, ini kita sering ketemu nih di jadilan fenomena ini. Kalau menurut Asep, kalau misalkan ada orang luar dadi Iya. atau mendem terus masuk ke sebuah pementasan, kalau Asep setuju nggak? Tergantung mas. Tergantung. Iya, Oke. tergantung. Tergantungnya gimana? Ya kalau punya kita, lihatlah siapa yang masuk, kita juga seniman gitu loh. Kalau kita di posisinya si yang mendem itu, kita kan bisa merasakan sendiri gitu loh. Dan itu saya tidak tahu juga kan mungkin roh-roh gaib atau apa simbah-simbah gitu ya. Atau mungkin misalkan mendem neng Joko wis do ngombe. Wah, itu Beda lagi itu. mendem es batu itu. Es batu itu kan Keras ya. keras kan, jadi bisa aja. Tapi Iya. kalau menurut Asep setuju nggak? Ya kalau saya sebenarnya setuju. Kalau dia bisa diatur, selagi dia bisa diatur, saya setuju. Dan ada maaf lagi mas, di sebuah organisasi itu pasti ada aturan. Dan mungkin boleh 1, 2 itu mungkin boleh. Tapi kan rasa keinginan itu pasti ada mas, mendengar udah ulah mendem, pasti aku oleh juga gitu. Dan mungkin beberapa orang hanya menikmati dan tidak tahu peraturannya, dan itu yang membuat kadang kacau gitu. Ada apa namanya? Keributan lah. Geseh lah ibaratnya. Geseh. Tapi apa namanya ya? Kalau menurut saya ya, kalau bisa ya kita, kalau saya pribadi loh, Iya. kalau kalian nggak tahu, kalau saya pribadi sempat mengalami zaman di awal-awal dulu lah, masih muda dulu. Mendemes ya. Mendemes, belum bisa ngontrol dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu sepertinya jadi, kalau saya pribadi, wah kok jadi koyo norak ya. Kalau saya kalau nggak bisa, kalau menurut saya loh, saya sendiri loh, Iya. kalau saya sendiri, wah kok norak ya nih aku kok teko-teko mendem ning kono apa gimana. Wah kudu iso nganu iki. Dengan cara pertama, saya kalau nggak apa namanya nggak kenal sama sing rombongan sana, Iya, organisasi sana, mendingan saya nggak nonton. Iya. Waktu itu loh, waktu nggak bisa Kontrol diri lah. Tapi kalau sekarang ya santai-santai wae neng dindi ya kadang ya wis do ketemu, wis do kenal kayak gitu kan nggak masalah. Tapi ya saya memposisikan diri saya sendiri saat itu sebagai penonton. Dan penonton yang baik adalah penonton yang bisa menikmati dan tidak mencampuri urusan yang ada di sana. Iya. Nah, dan penonton itu adalah seseorang yang dihibur. Yang dihibur itu adalah bisa dibilang kan seorang konsumen, dan yang namanya konsumen itu kan raja. Iya. Nah, jadi jangan sampai seorang raja itu malah bikin malu diri sendiri di saat pementasan. Nah, Iya itu. kalau pemikiran saya kayak gitu loh. Untuk menanamkan diri saya, kalau bisa jangan ya udah kita jadi penonton yang Iya. terbaik. Karena mereka sudah menampilkan pertunjukan yang baik, jadi kita harus bisa menikmati sebagai yang penonton yang baik juga. Tapi ya memang bagus karena setiap setiap grup atau setiap rombongan kan udah punya apa namanya peraturan sendiri. Ada yang boleh mendem, boleh masuk, nggak apa-apa. Tapi kan ada juga yang keras itu udah bener-bener ini nggak boleh, ini udah jadi pakemnya kita kan. Iya. Jadi kita ya sebagai misalkan lagi nonton ya kalau bisa ya udah kita jadi memposisikan diri kita sebagai penonton, ya jadi penonton yang baik. Kalau disenggol Mas masuk, nah itu beda ya, cerita lagi. Beda cerita karena bisa dibilang kita disuruh meramaikan. Iya, meramaikan. Dan itu kan juga sudah sepengetahuan banyak orang, oh ini loh udah ada bintang tamu ya, ada tamu dari Iya, luar. kalau bahasa kerennya ya Bintang tamu misalkan, Mas Asep itu wangi ngendang ya. Iya. Bisa. Oke, sebelum saya tutup, saya pengen tanya, ini adalah fun quiz. Ini adalah ya cuman buat lucu-lucuan aja. Iya. Buat nyari tahu, nyari tahu. Bisa harus dijawab dengan cepat dan tidak boleh sambil berpikir. Aduh, Nah. Ki semuanya dulu. Salah sendiri loh, mikir aku turu ini ngopo. Jadi misalkan saya bilang kayak gini, Mio atau Beat? Atau Enggak, Mio atau Beat? Mio. Nah, kayak gitu. Iya, siap, iya. Gampang loh? Gampang. Nggak perlu mikir gitu Iya. ya. Misalkan Timon atau Terong? Timun. Nah, gitu ya, bisa ya? Ya, bisa. Nah, jadi kita akan
main ini ya sama di Asep The Kids. Ini saya nggak bawa list, nggak bawa teks, jadi apa yang terlintas di pikiran saya akan langsung saya utarakan dan langsung dijawab oleh The Asep The Kids. Santai aja loh. Aku nggak ada kelingan aku. Iya, nggak tahu. Kelingan apa? Emang nggak ada briefing, nggak ada lain sebagainya kok. Ini kita mengalir aja. Karena aku nganu mas, tell me mas. Tell me. Tell me, saya udah tahu dari dulu. Tapi kalau ngomong apa ya? Apa ya? Nah, kadang harus diulang terus sambil ada bahasa ininya juga. Oke, siap? Siap. Sandal atau sepatu? Sepatu. Mobil atau motor? Mobil. Helm atau topi? Topi. Hujan atau gerimis? Hujan. Panas atau dingin? Dingin. Es atau panas? Panas. Teh atau kopi? Kopi. Bakso atau mie ayam? Bakso. Hamburger atau sate? Sate. Mie ayam atau spaghetti? Spaghetti. Dawet ayu atau dawet ireng? Dawet ayu mas. Ngombol atau Purwodadi? Ngombol mas. Kayaknya. Kok ketawa ini kenapa? Enggak apa-apa. Ada sisi historis? Ada mas. Pedas atau manis? Pedas. Asin atau asam? Asam. Ora nek iki rata kan nek iki. Nek iki rata leboke nek sing iki. Woi gani. Ana wong tak ada lagi. Woi gani kerungu kuwi tak wis kene. Matic atau manual? Manual. Avanza atau Xenia? Xenia. Kaos atau kemeja? Kemeja. Celana panjang atau celana pendek? Pendek. Rambut panjang atau rambut pendek? Panjang. Perawan atau janda? Perawan mas. Nah kita lu bayar apa? Berapa? SMA atau kuliah? SMA mas. Nari atau gamel? Nari. Oncelong atau cakil? Dua-duanya. Tenang mas, pada asik ya. Udah asik ya? Udah asik. Aduh. Oke, tadi itu fun quiz bersama The Asep The Kids. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram Punya. apa? Asep The Kids sama Di Facebook juga. Facebooknya juga sama. Tapi Facebooknya udah banyak banget. Maksudnya banyak banget itunya temennya. Jadi kayaknya kalian yang belum add susah. Iya. Follow Instagram sama subscribe aja ya. Subscribe. Jangan lupa tadi ya, subscribe di channel Asep The Kids. Dan saya juga mengucapkan minal aidin enggak. Jangan lupa juga subscribe channel saya Adit Exploro Channel, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Exploro Channel. Dan saya Adit Exploro bersama adik saya Asep The Kids mohon undur diri apabila ada salah-salah kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ini semua hanya ada yang just kidding juga, ada yang sambil sharing juga. Bukan maksud kami menggurui atau ilmu kami lebih tinggi, enggak. Tapi ini kita membahas dari segi kacamata kita dan sharing-sharing tentang apa yang selama ini kita lalui, selama ini kita jalani. Dan mungkin di next episode saya juga akan bersama dia lagi, karena katanya mau bantuin saya di video-video yang lain. Atau mungkin saya mah jadi bintang tamu di video. Semoga saja. Nggak tahu. Jadi pokoknya tonton terus channel saya dan channel adik saya ini. Pokoknya semoga kesenian yang ada di Purworejo selalu jaya. Se-Indonesia, bahkan go internasional. Amin. Termasuk di Asep. Iya, semoga saja go internasional. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.